Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Shalom sahabat muda, senang dapat kembali menyapa sahabat sekalian dalam acara Youth for Christ. Saya Pendeta Niko Agusta dari Gereja Presbyterian Indonesia Sola Gracia, anggota PGI Wilayah DKI Jakarta. Renungan kita hari ini, Jumat 31 Oktober 2025, dituliskan oleh Pendeta Samuel Akihari dari GKI Samanhudi Jakarta dengan judul Mengenal Tuhan yang didasarkan pada surat 2 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 11. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Allah Roh Kudus, terangi kami, berikan kami hikmat dan damai sejahtera, supaya firman yang akan kami dengar dan renungkan ini boleh sungguh-sungguh tertanam di dalam hidup kami, dan hidup kami berubah seperti apa yang Engkau kehendaki. Ajarkan kami untuk bukan hanya sekedar sebagai pendengar firman, tetapi juga sebagai pelaku firman. Di dalam nama-Mu ya Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Sahabat muda, nas Alkitab yang akan menjadi pusat refleksi kita hari ini adalah 2 Petrus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabat muda, C.S. Lewis, penulis buku-buku Kristen ternama, awalnya adalah seorang ateis yang mengalami perjalanan panjang dalam pencarian kebenaran. Setelah berdiskusi dengan sahabatnya J.R.R. Tolkien, ia menyerahkan hidupnya kepada Kristus pada usia 32 tahun. Kehidupan rohaninya terus berkembang dan melalui karya-karyanya, ia mengajarkan dasar-dasar iman Kristen dengan cara yang mudah dipahami. Pengenalan akan Kristus mengubah cara pandangnya terhadap hidup dan dunia. Ia semakin berkomitmen untuk melayani Tuhan melalui karya sastra dan ajaran-ajarannya. Kisah hidup Lewis menunjukkan bahwa pengenalan akan Kristus merupakan proses yang mengubah hidup dan berdampak besar. Rasul Petrus mengingatkan bahwa melalui iman kepada Yesus Kristus, kita diberikan segala sesuatu yang berguna untuk hidup dan kesalehan. Ada 7 kualitas yang harus ditambahkan dalam iman, yaitu kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih terhadap saudara, dan kasih terhadap semua orang. Jika semua kualitas ini ada dalam diri seseorang, maka pengenalan akan Kristus menjadi berhasil. Petrus mengajak kita untuk hidup dalam kuasa dan karakter Kristus dengan terus berkembang dalam sifat-sifat ilahi yang mencerminkan kedewasaan rohani. Ia menegaskan pentingnya hidup yang berbuah dan bermakna dalam pengenalan akan Tuhan. Namun, proses ini membutuhkan usaha dan tanggung jawab kita untuk terus bertumbuh dan berkembang dalam iman, pengetahuan, serta karakter Kristus. Youth,
Hidup yang berbuah dalam pengenalan akan Kristus membutuhkan proses dan kesungguhan. Petrus mengingatkan kita untuk selalu berusaha bertumbuh dalam iman dan karakter Kristus agar tidak menjadi orang yang terlena dan tidak produktif dalam kehidupan rohani kita. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan, karena firman-Mu sungguh-sungguh menolong kami dan menginspirasi kami untuk kami hidup sebagaimana mestinya. Kami mau di dalam masa muda kami ini, kami boleh sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan benar. Kami boleh sungguh-sungguh menghidupi iman kami, sehingga kami menjadi orang-orang Kristen, anak-anak muda Kristen yang kuat, yang tangguh di dalam menjalani hidup ini. Materaikanlah firman-Mu ini di dalam hati kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat muda, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Tuhan memberkati.